sa amin. Never, kahit kailan. Selamat datang di channel Orang Biasa. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Tayo Powede, yang mana film ini akan menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara seorang gadis yang baru memiliki pacar, sedangkan sahabat laki-lakinya telah lama memendam rasa cinta padanya. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Uy, Gabriel, ano ba? Film dibuka dengan sepasang kekasih yang bernama Gabi dan Gabriel. Yang mana pada saat ini mereka sangat bahagia, karena saat ini si wanita sedang mencoba baju pengantin pernikahannya, dan dalam waktu dekat mereka akan segera menikah. I'm always gonna be here. Kemudian kita akan melihat Gabi yang menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan sang pujaan hati, yang mana pada hari itu, Gabi yang sangat senang menuju ke apartemen sahabatnya yang bernama Dennis, untuk menyampaikan kabar bahwa penantiannya selama ini berbuah sangat manis, karena ia telah menemukan lelaki sebagai cinta abadinya. Melihat Gabi kegirangan, Dennis menjadi heran, meskipun ia tahu bahwa Gabi baru saja mengenal seorang cowok, kenapa cepat sekali Gabi menyebut cowok itu sebagai cinta abadinya. Lalu diperlihatkanlah bagaimana Gabi dan Gabriel bertemu usai menonton bioskop, yang mana pada saat itu Gabi sedang berjalan dan bertemu Gabriel bersama teman-temannya yang sedang membahas film yang barusan mereka tonton. Gabi mendengar Gabriel mengomentari satu adegan film, ia tak setuju atas komentar Gabriel terhadap adegan itu dan sempat terjadi adu argumen di sana. Di ujung perdebatan itu mereka berdua pun berkenalan, dan masing-masing mereka menyadari kalau nama mereka mirip yaitu Gabi dan Gabriel. Gabi, halika na. Teka, nag-comment sa comment ko ah. Gabi ko man, malilita tayo. Dan begitulah proses bagaimana Gabi bertemu pujaan hati yang ia ceritakan kepada Dennis. Kemudian proses perjalanan cinta Gabi berlanjut, mereka berdua pun pergi untuk menonton bioskop, yang mana pada saat itu mereka terbawa suasana film romantis yang mereka nonton, hingga membuat mereka berdua bercipokan. Tetapi demikianlah, hampir tidak ada persahabatan antara cowok dan cewek yang tidak menimbulkan rasa, yang mana pada saat itu Dennis melihat mereka berdua bercipokan. So, napanood mo na. Iba usapan natin, walang manonood ng mag-isa. Sepulangnya dari bioskop, mereka berdua pulang ke apartemen Gabi, yang mana pada saat itu mereka melanjutkan kasih asmara dengan berdansa romantis dan menghabiskan malam dengan berendohoy. Sa amin. Selanjutnya kecemburuan Dennis tak henti hanya di bioskop saja. Di saat itu mereka bertiga sedang berenang di sebuah kolam renang, yang mana si Dennis ini hanya hadir sebagai orang yang tak dianggap, di mana pasangan kekasih itu bermesraan hingga bahkan berciuman. Dennis jelas hanya bisa menelan ludah dan mengelus dada saat melihat kemesraan mereka berdua. Setelah pertemuan singkat dan cinta yang terus meningkat, Gabriel pun memberikan cincin lamaran pernikahan kepada Gabi sewaktu mereka berdua menonton film di bioskop. Di waktu-waktu menunggu hari pernikahan tiba, mereka tinggal di apartemen yang sama dan melakukan simulasi ibarat pasangan suami istri sah, dan tentunya melakukan enak-enak rutin di setiap harinya. Favorite kong part ng katawan ni Gabriel ang mga kamay niya. Di suatu waktu, Gabi mengajak Gabriel untuk berkunjung ke tempat kerjanya. Namun di sini terjadi hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, yang mana pada saat itu Gabriel terasa tak nyata bagi semua orang yang di sana, kecuali hanya Gabi yang bisa melihatnya dan berbicara padanya. Hi, Belle. Hey Gabs! How are you? Kaway na naman kami ni Marian. Kasi, parang ang lamig. Kasi yata ng aircon. Ternyata, di malam sebelumnya Gabi dan Gabriel terlibat dalam pertengkaran, dan karena pertengkaran itu, Gabi kabur dari apartemennya dan memutuskan bermalam di apartemen Dennis. Sementara itu, Gabriel yang sedang mengemudikan mobil terus mencoba menelepon kekasihnya sambil harap-harap cemas. Gabi yang pada umumnya seperti wanita-wanita lain yang sedang ngambek, enggan mengangkat handphonenya yang terus-terusan berdering. Bahkan Dennis pun mencoba untuk mengingatkan sahabatnya itu tapi tidak dihiraukan. Sampai suatu ketika kejadian naas harus terjadi kepada Gabriel, yang mana pada saat itu Gabriel mengalami kecelakaan karena tidak berkonsentrasi saat menyetir. Sagutin mo naman yung tawag ko. Akibat kecelakaan itu, Gabriel pun merenggang nyawa.
cinta mereka kini harus dipisahkan oleh takdir. Hati yang sangat berbunga-bunga seketika berubah menjadi bunga yang layu. Di malam itu Gaby hanya bisa merenungi takdir dan tak rela kalau harus berpisah secepat ini pada cinta abadinya. To say goodbye, but wait to get by all. Di pagi hari ketika Gaby terbangun ia sangat terkejut ketika Gabriel ibarat kembali dari kematian. Dia melihat sosok Gabriel yang sangat nyata di hadapannya. Padahal semalam Gabriel sudah dikuburkan. Namun Gaby tidak menghiraukan itu, yang terpenting sekarang ia bisa bersama kembali dengan cinta abadinya. Totoo ka. Hindi mo ako nababaliw. Hindi ko... Tayong dalawa lang. Kemudian, Gaby pergi mengunjungi ibunya, yang mana pada saat itu ibunya menyarankan agar Gaby tinggal di rumah saja daripada harus sendirian dan menggalau di apartemen. Namun Gaby menenangkan sang ibu dan memintanya untuk tidak khawatir. Gaby ingin tetap tinggal di apartemen, serta akan terus mencintai Gabriel sampai kapanpun. Ia merasa baik-baik saja dan sudah sangat tentram selepas kepergian Gabriel. Di suatu malam, Gaby kaget ketika melihat rekan-rekan kantornya bersama Dennis datang ke apartemennya, yang mana kedatangan mereka adalah untuk menghibur Gaby yang menurut mereka masih sangat berduka, tetapi Gabriel yang ada di sana menunjukkan ketidaksukaannya alias risih atas kehadiran teman-teman Gaby. Gaby pun menenangkan Gabriel, dan mencoba memberi pengertian kalau teman-temannya itu memang peduli padanya. Namun di tengah percakapan itu, Dennis memorgoki Gaby yang sedang berbicara sendirian, lalu Dennis meminta Gaby kembali bergabung bersama mereka. Ito. Let's put it here. Thank you. Dan setelah seluruh teman-teman Gaby pulang, Gabriel menunjukkan kecemburuannya. Gabriel melihat ada sesuatu antara Gaby dengan Dennis, dan merasa Gaby mulai suka pada sahabatnya itu. Namun kecemburuan itu seketika hilang di keesokan harinya. Karena hari ini adalah hari jadi hubungan mereka, pasangan beda alam itu pun merayakannya dengan sukacita dan saling berbagi kasih, lalu mengabadikan momen tersebut. Tapi seberapa banyak pun Gaby mengabadikan momen terbaik mereka, sebanyak itu pula foto yang menunjukkan bahwa Gaby hanya sendirian tanpa ada Gabriel di sisinya. Beberapa hari kemudian, Dennis bertemu dengan Gaby. Yang mana pada saat ini Dennis curhat kepada Gaby, mengeluhkan keinginan orang tuanya agar pindah tempat tinggal dan tinggal bersama orang tuanya. Namun Dennis tidak mau, karena di tempat ini ada seseorang yang ia cintai. Dan dia sudah mengenal orang itu lebih dari siapapun. Dennis sudah tidak dapat lagi menahan rasa persahabatan yang perlahan berubah menjadi cinta. Lalu Dennis berkata orang itu adalah Gaby. Mendengar pernyataan cinta dari sahabatnya sendiri, Gaby tak habis pikir bagaimana mungkin persahabatan mereka rusak hanya karena cinta. Meskipun Gaby sadar bahwa Gabriel sebenarnya hanyalah ilusi, tapi Gaby belum rela kehilangan Gabriel, dan pada akhirnya Gaby menolak cinta Dennis. Kemudian Gaby pun kembali ke apartemen. Di sana Gabriel sudah menunggu kedatangannya, dan mengeluhkan Gaby yang pulang terlalu malam. Gaby yang sadar pacarnya sedang marah, ia pun menenangkan Gabriel agar tidak marah lagi. Setelah ditolak cintanya, Dennis memberanikan diri untuk bertemu Gaby kembali, dan mengajaknya berbicara empat mata. Di saat itu juga, Dennis tiba-tiba langsung memberi kecupan cinta pada Gaby. Gaby yang merasa dipaksa, tak bisa menerima itu dan menolak kelakuan Dennis. Namun setelah penolakan itu, lagi-lagi Dennis menyatakan perasaan cintanya. Tapi Gaby masih belum bisa menerimanya dan pergi dari tempat itu. Allow me to love you, Gabs. That's how much I love you, Gabs. Gabs. I'm sorry. Lalu Gaby menceritakan apa yang telah terjadi kepada Gabriel. Mendengar cerita itu, Gabriel menjadi emosi. Dia meminta Gaby menjauhi Dennis sebelum Gaby timbul rasa cinta pada Dennis. Sikap posesif Gabriel itu akhirnya memicu perdebatan yang cukup hebat di malam itu. Gabriel, please, huwag ka na magselos kay Dennis. Hindi ka naman mag-isa. Nandito ako. Gabriel, please. Gabriel! Sikap posesif itu pun kembali ditunjukkan, di mana Gabriel terus mengikuti Gaby yang pergi bekerja. Dia melihat kekasihnya itu sering berduaan dengan Dennis, bahkan sampai membuat Gabriel nekat menjatuhkan salah satu peralatan yang ada di sana. Feelings for me, Gabs. Ngayon, hindi ko alam kung anong problema nagawa ko sa'yo. Melihat sikap Gabriel itu, Gaby pun menjadi ilfil, hingga kemudian Gaby mengajak Gabriel untuk pergi ke suatu tempat, yang mana tempat itu merupakan makam Gabriel, dan memberitahukan jika Gabriel itu tidaklah nyata. Mengetahui hal itu, Gabriel langsung pergi tanpa sepatah kata, dan sekarang Gaby mulai tersadar kalau cintanya pada Gabriel tidaklah nyata.
Satu hal yang nyata adalah cintanya Dennis kepada dirinya. Di bawah guyuran hujan Gaby pergi ke apartemen Dennis, menangisi realita pahit yang dihadapinya. Tak lama kemudian, Dennis datang menenangkannya, memeluknya hingga pada akhirnya Gaby pun menerima cinta Dennis. Dan di saat itu juga mereka melakoni dunia perendohoyan. Pada keesokan harinya, terlihat wajah mereka berdua yang bahagia. Gaby diantar pulang ke apartemennya oleh Dennis, lalu Gaby memeluk Dennis dan sungguh sangat berterima kasih telah menghiburnya di tengah duka yang dia alami. Tapi tiba-tiba, sikapnya berubah ketika Gabriel ada di sana dan melihat mereka sedang berpelukan. Ia langsung mengusir Dennis dari sana. Setelah kepergian Dennis, Gaby menghampiri Gabriel. Terlihat jika sebagian tubuh Gabriel mulai pudar. Kini terungkap sebuah fakta mengapa Gabriel yang sudah meninggal masih bisa ada di dunia nyata, dan seolah-olah nyata bagi Gaby. Itu dikarenakan Gaby masih belum bisa melepaskan kepergian kekasihnya itu. Jika saja Gaby sudah rela dan ikhlas maka Gabriel akan pudar dan pergi ke akhirat. Intinya semakin ikhlas Gaby melepaskan Gabriel, maka semakin pudar pula Gabriel di hadapannya. Sayangnya, tak semudah itu untuk melepas sesuatu yang amat berharga di hidup kita. Begitu pula Gaby yang kembali tak rela jika Gabriel harus pergi begitu saja. Alhasil Gabriel pun kembali seperti semula, kemudian mereka pun pergi menonton bioskop, hingga pergi ke rumah Gabriel untuk sekedar mengobrol dengan ibu Gabriel. Ini seakan Gaby menganggap semuanya baik-baik saja dan merasa Gabriel masih hidup. Di kantor pula Gaby mengacuhkan Dennis. Padahal di malam itu Gaby sudah menerima cinta Dennis. Dennis yang merasa diacuhkan tanpa menyerah mengejar kembali cinta Gaby, tetapi justru Gaby memberitahu Dennis untuk menyerah saja dan mereka tak bisa bersama. Dia masih belum bisa membuka hatinya untuk orang lain, merasa disakiti dan dipermainkan oleh Gaby. Dennis kecewa lalu pergi. Kemudian, Gaby kembali menceritakan perihal Dennis kepada Gabriel ketika sedang menyetir mobil. Sudah pasti Gabriel sangat posesif ketika kekasihnya itu menceritakan sosok Dennis, dan terjadilah perdebatan di antara mereka, sehingga membuat Gaby mengalami kecelakaan. Naiisip mo pa rin si Dennis. Gabriel, nakikita mo naman, diba? Iniiwasan ko na yung tao. Gaby pun dibawa ke rumah sakit, dan beruntung tak ada luka serius yang dialaminya. Para keluarga termasuk Dennis juga ada di sana. Melihat Gaby yang masih belum sadarkan diri, membuat Gabriel tersadar, jika cinta mereka kini sudah terpisahkan oleh hal yang mustahil diubah oleh manusia, cinta mereka sudah beda dunia dan mereka berdua harus belajar menerima hal itu, mereka harus mulai melupakan satu sama lain. Singkat cerita ketika Gaby sudah sembuh Gabriel yang sudah sangat ikhlas memberitahu kepada Gaby, bahwa cinta mereka harus berakhir di sini, dan memberitahu Gaby bahwa ia harus membuka hatinya untuk orang lain, dan di saat itulah sosok Gabriel perlahan memudar benar-benar menghilang dari penglihatan Gaby. Beberapa bulan kemudian, kita akan melihat Gaby yang telah mengandung anak Dennis, yang mana pada saat itu mereka tengah berziarah di makam Gabriel, dan film pun akhirnya selesai. Oke, terima kasih banyak buat yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Orang Biasa.